Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pemirsa, para sahabat-sahabatnya Kakang Prabu Muda dimanapun berada, semoga di pagi yang cerah ini, di bulan suci Ramadan ini, kita selalu dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua bisa dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahi segala perjuangannya di dunia maupun di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Para pemirsa, para sahabat-sahabatnya Kakang Prabu Muda sejati dimanapun berada, insya Allah di pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran kita saat ini. Insya Allah kita akan mempelajari tentang kewajiban istri terhadap suami, yang bertema yaitu kewajiban istri terhadap suami. Kewajiban seorang istri terhadap suami yaitu yang pertama, seorang istri harus bisa melayaninya kepada suami. Kedua, seorang istri harus bisa mengayomi seorang suami. Ketiga, seorang istri tidak boleh melarang, tidak boleh menjawab, tidak boleh melawan kepada seorang suami. Maka dengan ini kenapa? Karena demi untuk menyempurnakan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada seorang istri, dan demi untuk memanjangkan kebahagiaan keluarga untuk seorang istri. Sampai Imam Bukhari meriwayatkan dalam hadisnya, la yahilu limaddin anta thumma zawj wa wauzaha syahidun bi'izni. La yahilu limaddin anta thumma wa wauzaha syahidun bi'izni. Yang artinya, tidaklah seorang istri diperkenankan untuk melakukan puasa. Untuk melakukan puasa yang dimaksud puasa itu ya puasa sunnah, sementara si suami itu ada bersamanya. Tetapi kalau misalkan seorang istri tersebut ingin melakukan puasa sunnah, maka seorang istri tersebut wajib untuk meminta izin terhadap pada suaminya. Masya Allah, begitu indahnya, begitu agungnya hak manusia, hak seorang suami. Bahkan bila mana seorang istri melawan ataupun menolak keinginan dari suami, ataupun melanggar peraturan dari suami, maka si istri tersebut akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana seorang istri tersebut itu menolak ataupun melawannya, maka Allah akan murka, maka istri tersebut bisa disebut istri yang durhaka terhadap suaminya. Naam. Perintah ini bukan untuk mendiskriminasikan seorang istri, bukan untuk menghina seorang istri, bukan untuk merendahkan seorang istri, tetapi perintah ini adalah untuk demi menyempurnakan keluarga agar sakinah mawadah warahmah. Amin ya Allah rabbal alamin. Sabab kenapa seorang suami itu adalah seorang pemimpin keluarga ataupun kepala keluarga. Maka kewajiban suami itu adalah mengayomi dan memberi nafkah kepada keluarganya dan kepada anak-anaknya dan kepada istrinya. Itu adalah kewajiban seorang suami kepada istrinya. Tetapi kalau misalkan seorang istri susah diatur,
maka apa yang dikelak nanti bila mana diatur apa yang akan terjadi di akhir nanti. Dan nanti ada kewajiban seorang suami untuk seorang istri. Masya Allah, seorang suami itu harus bisa berlemah lembut, harus bisa mengasih kasih sayang kepada seorang istrinya, harus bisa mengayominya, dan harus bisa memberikan nafkah kepada istrinya dan kepada anak-anaknya. Itu adalah itu adalah tugasnya seorang suami. Dan tugasnya seorang istri adalah mematuhi peraturan apa yang dikasih oleh seorang suami. Itu adalah tugasnya seorang istri. Sampai digambarkan oleh Rasulullah SAW, ada seorang wanita yang bertemu dengan Rasulullah. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus seorang istri lakukan terhadap suaminya? Rasulullah pun juga menjawab, bila mana seandainya wanita tersebut berada di atas kendaraannya, lalu suaminya ingin menginginkan seorang istrinya tersebut, maka wajib seorang istri tersebut untuk turun. Tetapi bila mana seorang istri tidak mau turun, sampai membuat suaminya murka, karena suaminya ingin melakukan keindahan dan kemesraan pada malam hari, tetapi si wanitanya itu menolak keinginan suami sampai ogah-ogahan tanpa ada uzur syar'i, tanpa ada sakit, maka si istri tersebut semalam itu akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk bagi yang sudah menikah dan yang sudah halal, semoga bisa diamalkannya. Saya bersama Kakang Prabu, semoga bisa dipakai untuk kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.